Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang berada di ketinggian 11 mdpl, yaitu di dataran rendah, tepatnya di jalur Pantura, Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Inilah tanaman stroberi yang saya kembangkan di dataran rendah selama ini, karena saya berharap walaupun di dataran rendah kita tetap punya tanaman stroberi. Memang pada dasarnya tanaman stroberi berada di dataran tinggi, namun jika kita mau bersabar, merawat, dan telaten, maka akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana caranya membuahkan stroberi yang berada di dataran rendah, yang pernah saya bahas pada video sebelumnya, tapi kali ini saya ingin lebih memperjelas lagi agar supaya pemirsa yang baru, subscribe yang baru, agar lebih paham dan jelas untuk memahaminya. Nah, contohnya seperti ini tanaman stroberinya. Walaupun berada di dataran rendah, namun tetap bisa berbuah asalkan persyaratan yang diinginkan tanaman tersebut kita penuhi, yaitu baik cara meracik media tanam harus tepat dan sesuai apa yang diinginkan tanaman stroberi. Dan ini juga, semua ini saya tanam dengan sistem kapiler agar supaya kelembapan media yang ada dapat terjaga dengan baik. Dan ini yang jenis saga, tadi yang jenis alpin. Walau di dataran rendah, jenis saga memang paling unggul untuk dikembangkan dan cocok untuk dikembangkan dari segi ukuran buahnya dan dari segi kebandelan tanaman tersebut sangat perlu kita kembangkan. Juga rasanya saga lebih unggul dibandingkan jenis-jenis yang lainnya. Nah, ini tanaman jenis stroberi mencir yang juga saya kembangkan di dataran rendah. Rasanya juga manis dan dia juga tidak kalah dengan saga, tetapi tetap lebih unggul saga dibandingkan jenis ini. Inilah tanaman yang nanti saya akan praktekkan untuk bagaimana cara pemupukannya. Ini sengaja saya buat seperti ini di polybag yang kecil, yaitu ukuran 15 x 15, karena kadang ada permintaan para penghobi agar supaya lebih mengirit media tanam, dan juga saya ingin mencoba dengan media kecil tanaman tersebut bisa berbuah dan berkembang. Ini tetap saya gunakan sistem hidroponik dengan sistem NFT agar supaya air mengalir pada talang dengan frekuensi tipis-tipis. Nah, sebelum kita melakukan pemupukan, kita buat lubang seperti ini terlebih dahulu agar supaya nutrisi tidak menyebar kemana-mana sehingga terkadang langsung mengenai batang. Kalau kita buat lubang seperti ini, maka nutrisi akan aman, tertampung, dan tidak mengenai batang. Nah, ini tanaman yang kemarin
Kapan waktunya pemupukan masa pembuahan? Jika dihitung dari pindah tanam, yaitu sekitar 1 bulan atau 1 bulan setengah. Semua itu tergantung kondisi tanaman stroberi yang kita tanam. Setelah kita melakukan pemupukan vegetatif atau masa-masa berkembang, seperti video yang sebelumnya, yaitu menggunakan urea 2 kali, setelah itu NPK 2 kali, setelah itu memasuki masa generatif atau masa-masa waktunya untuk pembuahan. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar mempelajari tahap demi tahap dalam menanam tanaman stroberi yang kita kembangkan di dataran rendah. Karena dari segi kesulitan menanam di dataran rendah tidak sama dengan menanam di dataran tinggi. Untuk dataran rendah kita harus benar-benar telaten, sabar, dan memahami betul apa yang diinginkan tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut bisa tumbuh subur dan bisa berbuah. Untuk pemupukan biasanya untuk tenggang waktu saya gunakan yaitu 1 minggu sekali. Dari mulai masa-masa vegetatif atau masa perkembangan, yaitu dari 1 minggu setelah pindah tanam atau setengah bulan dari pindah tanam, saya kasih pupuk, kemudian 1 minggu kemudian saya kasih pupuk lagi, yaitu menggunakan urea, agar supaya untuk mendongkrak perakaran dan untuk mendongkrak daunnya agar supaya rimbun. Setelah itu 1 minggu kemudian saya gunakan NPK, dan setelah 1 minggu kemudian saya gunakan NPK. Setelah itu melihat kondisi tanaman, jika tanaman krowennya sudah bagus dan berkembang, maka kita mencoba untuk masa-masa generatif atau masa-masa pembuahan. Dengan tahap demi tahap ketika kita melakukan perawatan, jangan lupa kadang-kadang harus kita seling dengan menggunakan kalnit. Bagaimana caranya dan apa manfaatnya sudah saya bagikan pada video-video kemarin, bisa dicek kembali. Dan inilah pupuk-pupuk pembuahan yang biasa saya gunakan. Ini adalah Keno 3 putih, ini MKP, dan ini Gandasil B. Untuk mendapatkan pupuk-pupuk ini sangat mudah, yaitu ada di toko-toko pertanian terdekat, karena ini pupuk yang biasa umum digunakan para petani yang jenis tanaman untuk pembuahan, baik tanaman cabai, baik tanaman melon, dan tanaman lain-lain. Nah, untuk Gandasil ini diberikan pada tanaman dengan cara penyemprotan, dan fungsida dengan cara pencampuran dengan Gandasil agar supaya untuk merekatkan Gandasil pada daun. Dan ini saya siapkan air 15 liter, ingat 15 liter, karena kalau airnya terlalu sedikit nanti bisa tingkat ppm-nya tinggi, maka saya sarankan untuk 15 liter. Nah, ini timbangan untuk mengukur berapa yang harus diambil. Ini saya gunakan sendok teh ya, sendok teh. Untuk Keno 3 yang putih kita ambil 20 gram. Nah, 20 gram. Ingat, 20 gram. Nah, dengan sendok teh kira-kira 2,5 kita menghasilkan 2
20 gram. Nah, karena 1 sendok itu ada 8, kurang lebih sekitar 2,5 sendok untuk sendok teh, ingat. Lalu kita larutkan ke air 15 liter. Nah, karena ini pemupukan stroberi, maka cara penyampaian saya ulang-ulang agar supaya tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya yaitu menggunakan MKP. Nah, berapa yang diperlukan? Yaitu 12 gram. Nah, sebenarnya dengan 1 sendok teh yang penuh full itu sudah 12 gram. Nah, kalau kepengen tepat ya memang kita menggunakan timbangan, tapi kalau nggak punya timbangan ya saya rekomendasikan 1 sendok teh yang penuh full. Nah, seperti ini. Berarti MKP 12 gram, Keno 3 putih 20 gram menggunakan sendok teh. Kemudian juga larutkan ke dalam air. Nah, air yang tadi kita larutkan dua-duanya, MKP dan Keno 3 putih seperti ini. Lalu kita aduk agar supaya nutrisi pupuk tersebut larut dengan baik. Nah, kita aduk benar-benar terlihat larut. Kita lakukan terus, kita aduk. Setelah larut, kita aplikasikan pada tanaman yang kita mau siram. Berapa yang harus kita siramkan pada media? Ini saya gunakan polybag 25x25, maka saya gunakan 1 pohon, saya ambil dengan gelas ukur 150 ml. Nah, seperti ini. Setiap pohon kita siram ke dalam lubang yang telah kita buat tadi. Lakukan seperti ini hingga semua dipastikan polybag tersiram semua. Nah, kapan yang tepat untuk penyiraman? Alangkah baiknya untuk penyiraman pemupukan kita lakukan pada sore hari, yaitu sekitar jam 3 sore, agar supaya menjaga temperatur media tetap terjaga, yaitu dengan temperatur yang dingin. Jika kita gunakan pagi itu melalui proses menuju siang, jadi temperatur pada media itu bisa panas karena masa-masa itu masa matahari mulai terik. Kalau kita gunakan masa-masa sore, yaitu jam 3, maka temperatur media tetap akan terjaga, dingin, dan tanaman tidak bermasalah. Nah, seperti ini. Terus kita lakukan.
Semoga dengan video ini para penghobi tanaman stroberi di dataran rendah dapat terbantu agar supaya tanaman yang ditanam tumbuh subur, berbunga dan berbuah, sehingga dalam proses penanaman kita mengalami rasa senang, bangga atas apa yang kita tanam. Jangan lupa subscribe, like, komen. Jika ada yang tidak dipahami atau kurang paham, bisa kita diskusikan di kolom komentar agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada pemirsa. Dan jika apabila dirasa video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua, khususnya penghobi maupun penanam stroberi yang berada di dataran rendah, bisa dibagikan pada teman-temannya yang belum pernah membuka channel petani hidroponik Comal, agar supaya sedekah jariah berupa pemahaman ilmu menanam tanaman stroberi bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan di dataran rendah. Dan apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada umur panjang, nanti saya akan bahas, yaitu bagaimana cara mengaplikasikan gandasil B, yaitu untuk pembuahan, dan juga fungisida untuk perekat agar supaya dapat terserap oleh tanaman dengan baik. Cukup sekian video dari saya. Semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.